Pada video sebelumnya, kita pernah mengulas tentang utang negara Indonesia yang mencapai 7.800 triliun rupiah. Jika kurs dolar Amerika adalah 15.000, maka utang Indonesia mencapai 500 miliar dolar Amerika. Ini adalah jumlah yang sangat fantastis bila dilihat dari kuantitas. Namun, jika ada pertanyaan, negara mana yang saat ini paling banyak memberikan utang ke Indonesia? Kalian pasti akan menjawab, Amerika Serikat atau Cina. Ketahuilah, sesungguhnya jawabannya bukan kedua negara itu. Selamat datang di folder bisnis. Ternyata, negara pemberi utang paling besar ke Indonesia adalah sebuah negara kecil, sangat kecil. Simak video ini sampai habis untuk tahu siapa negara kecil yang bisa menghutangi negara yang luas tapi berkembang seperti Indonesia. Utang luar negeri Indonesia mempunyai 3 jenis kategori berdasarkan kreditur, yakni negara, organisasi internasional, serta kreditur lainnya. Kreditur lainnya ini bisa termasuk bank atau perusahaan luar negeri. Menurut Bank Indonesia, posisi utang luar negeri swasta Indonesia pada Januari 2023 tercatat sebesar 201,2 miliar dolar AS atau sekitar 2.869 triliun. Utang luar negeri swasta Indonesia biasanya digunakan untuk mendukung kegiatan bisnis dan investasi di Indonesia. Siapa sangka utang luar negeri swasta Indonesia dapat menjadi permasalahan tersendiri bagi perekonomian Indonesia. Utang swasta bisa berpotensi buruk apabila negara tidak bisa melakukan manajemen utang yang baik. Kreditur kategori selanjutnya adalah organisasi internasional. Beberapa organisasi yang menghutangi Indonesia untuk pembangunan ekonomi dan sosial adalah Bank Dunia. Ini merupakan salah satu organisasi internasional yang memberikan pinjaman kepada Indonesia untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Asian Development Bank atau ADB sering memberikan pinjaman kepada Indonesia untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor lainnya. International Monetary Fund atau IMF memberikan pinjaman kepada Indonesia dalam bentuk bantuan keuangan untuk membantu mengatasi krisis keuangan dan ekonomi di Indonesia. Japan International Cooperation Agency alias JICA. Organisasi di bawah pemerintah Jepang ini memberikan pinjaman kepada Indonesia untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor lainnya.
China Development Bank atau CDB. Ini adalah organisasi yang beberapa tahun ini gencar memberikan pinjaman kepada Indonesia untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor lainnya. Kategori terakhir adalah negara kreditur. Kini kalian akan segera tahu negara mana yang mengucurkan hutang paling deras untuk Indonesia. Bukan Amerika, bukan pula Cina. Melansir katadata.com per Agustus 2022, ini adalah 5 negara kreditur terbesar bagi Indonesia. Pada urutan kelima ada Hong Kong dengan kucuran utang terbesar 16,84 miliar dolar Amerika. Selanjutnya, di urutan keempat, ada negara yang sering jadi korban suuzon netizen, yaitu Cina, dengan pinjaman sebesar 21,04 miliar dolar Amerika. Di urutan ketiga, ada negara asal Miyabi, yaitu Jepang, dengan pinjaman sebesar 24 miliar dolar Amerika. Urutan kedua, lagi-lagi negara yang sering jadi korban gibah netizen, yaitu Amerika Serikat, memberi pinjaman dengan jumlah 33,52 miliar dolar Amerika. Pada urutan pertama, yang kalian tunggu-tunggu dan tentu tidak kalian sangka-sangka, ini adalah negara kecil di Semenanjung Malaka yang menjadi tempat favorit orang kaya untuk berobat. Betul sekali, Singapura merupakan negara dengan jumlah pinjaman paling besar ke Indonesia, mencapai 59,54 miliar dolar Amerika. Singapura ternyata sudah sejak lama memberi hutang ke Indonesia, yaitu sejak tahun 2011. Sejak itu, hutang Indonesia ke Singapura terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, utang Indonesia ke Singapura mencapai posisi utang terbesar. Pada kuartal 1 tahun 2022, jumlah utang Indonesia dari Singapura turun 3,3% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Meskipun demikian, Singapura tetap menjadi negara nomor 1 pemberi utang terbesar untuk Indonesia. Kami belum mendapatkan alasan spesifik mengapa Singapura banyak memberi pinjaman utang ke Indonesia. Namun, kemungkinan alasan yang dapat menjadi pertimbangan fenomena itu adalah sebagai berikut. Kedekatan geografis. Singapura merupakan negara tetangga Indonesia dan memiliki hubungan erat dengan Indonesia. Hal ini dapat memudahkan Singapura untuk memberikan hutang kepada Indonesia. Kondisi ekonomi. Singapura merupakan negara maju dengan perekonomian yang kuat dan stabil. Hal ini dapat membuat Singapura memiliki kemampuan untuk memberikan utang kepada negara lain, termasuk Indonesia. Kondisi politik. Indonesia dan Singapura memiliki hubungan politik yang baik dan saling mendukung. Hal ini dapat memudahkan Singapura untuk memberikan utang kepada Indonesia. Kondisi pasar keuangan. Singapura memiliki pasar keuangan yang besar dan berkembang dengan baik. Hal ini dapat memudahkan Singapura untuk memberikan utang kepada Indonesia dengan bunga yang lebih rendah.
Dari fakta di atas, kita bisa belajar. Ternyata, tetangga adalah yang paling perhatian dengan situasi kita. Sekian video folder bisnis kali ini. Semoga bisa menjadi motivasi kita agar selalu berbuat baik pada tetangga. Sampai jumpa di video berikutnya.